Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan stambuk F1C1 19027 dari jurusan Kimia MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal UTS Biokimia 1 yang dimana materinya itu mengenai sistem penyangga dalam tubuh, karbohidrat, protein, asam amino, serta struktur sel dan fungsinya. Oke, baiklah, langsung saja. Soal pertama mengenai sistem penyangga dalam tubuh. Satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan dapat kita lihat di sini, di mana pilihan yang pertama itu meningkatkan konsentrasi ion bikarbonat. Yang bagian B, bernapas lebih cepat dan lebih dalam, mengeluarkan ion hidrogen dalam urin, serta meningkatkan konsentrasi protein dalam plasma. Jawaban yang paling tepat pada pilihan pada soal yaitu bagian C, mengeluarkan ion hidrogen dalam tubuh. Mengapa? Karena tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan dengan normal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yaitu paru-paru yang berperan dalam pelepasan ekskresi CO2, sedangkan ginjal berperan dalam pelepasan asam, sehingga untuk membuang muatan asam yang sangat besar adalah dengan mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Baiklah, untuk soal nomor 2, ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh. Bagian A, dengan ekskresi dalam urin, B, melalui keringat, C, melalui udara, dan D, melalui detoksifikasi hati. Nah, pilihan yang paling tepat yaitu ekskresi dalam urin, karena ginjal mengontrol keseimbangan asam basa dengan mengeluarkan urin yang asam atau basa. Pengeluaran urin asam akan mengurangi jumlah asam dalam cairan ekstraseluler, sedangkan pengeluaran urin basa berarti menghilangkan basa dari cairan intraseluler. Soal nomor 3, di mana bunyi soalnya, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, maka pilihan pertama, PCO2 akan meningkat. Bagian B, konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. C, pH darah akan menurun. Dan D, konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Nah, pilihan yang paling tepat yaitu bagian C, atau pH darah akan menurun, di mana peran sistem respirasi dalam keseimbangan asam basa adalah mempertahankan agar PCO2 selalu konstan, walaupun PCO2 atau bikarbonat agar selalu konstan walaupun terdapat perubahan kadar CO2 akibat proses metabolisme tubuh. Peningkatan lebih banyak CO2 dikeluarkan oleh darah akan menurunkan pH, sedangkan penurunan pH PCO2 akan meningkatkan pH. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertera, semua hal berikut akan terjadi kompensasi kecuali bagian pertama, bagian A, laju respirasi menurun. Bagian B, ginjal meningkatkan sekresi ion bikarbonat. Bagian C, sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dari glutamat. Bagian D, tekanan parsial karbon dioksida dalam darah akan mulai meningkat. Maka pernyataan yang tidak sesuai atau pengecualian yaitu pada pilihan C, di mana sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dari glutamat. Fungsi sel manusia akan berlangsung dengan baik bila
berada pada pH normal yaitu 7,35 sampai 7,45. Untuk mempertahankan pH, tubuh memiliki 3 sistem pengatur kesetimbangan asam basa, yaitu buffer, sistem respirasi, dalam sistem ginjal. Jika pH darah menjadi 7,49, maka akan terjadi gangguan seperti laju respirasi akan menurun, peningkatan sekresi pada ginjal, dan tekanan parsial bikarbonat di dalam darah akan meningkat. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk pada karbohidrat, di mana soal pertama, C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? Di mana pilihan A sukrosa, B glukosa, C fruktosa, dan D baik glukosa dan fruktosa. Jawaban yang paling tepat yaitu fruktosa. Heksosa yang terdapat di dalam glukosa dan fruktosa merupakan bagian dari monosakarida yang terdapat dalam jumlah besar. Fruktosa adalah satu-satunya yang terdapat di alam dengan rumus molekul C6H12O6. Fruktosa merupakan isomer dari glukosa dan galaktosa. Baiklah, kita beralih pada soal selanjutnya, di mana soalnya berbunyi, ini semua adalah properti monosakarida kecuali bagian A gula sederhana, bagian B rasio 1:2:1, bagian C gula ganda, bagian D digunakan untuk energi. Dapat kita lihat pada pilihan pertama yaitu gula sederhana. Jadi monosakarida adalah gula sederhana, jadi dia masih termasuk dalam properti monosakarida. Kemudian rasio 1:2:1 masih termasuk dalam monosakarida. Kemudian di bagian D digunakan untuk energi, termasuk dalam properti monosakarida. Yang paling tidak tepat pada properti pilihan yaitu gula ganda, karena definisi dari monosakarida merupakan gula sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk lebih sederhana lagi, tidak berwarna, berbentuk kristal padat yang mudah larut dalam air, dan umumnya memiliki rasa yang manis, sehingga gula ganda tidak termasuk dalam properti monosakarida. Kemudian di soal selanjutnya yaitu ini semua adalah sifat disakarida kecuali. Apabila terdapat soal yang menggunakan kata kecuali, maka kita mencari pernyataan yang tidak sesuai, di mana pilihan A terdiri dari 2 gula, bagian B sukrosa, bagian C monosakarida bergabung dengan sintesis dehidrasi. Kemudian bagian D rasio 1:2:1. Jawabannya yaitu di rasio 1:2:1, karena rasio ini merupakan rasio dari monosakarida. Disakarida memiliki sifat-sifat yaitu tiap molekul disakarida terdiri dari satuan monosakarida. Sukrosa merupakan disakarida yang paling melimpah di alam. Disakarida lebih dihidrolis menghasilkan 2 molekul monosakarida yang sama atau berbeda, sehingga dapat diketahui bahwa rasio 1:2:1 tidak termasuk dalam disakarida. Soal nomor 4 yaitu 2 kelompok apa yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida. Pada pilihan A, air dan oksigen, B, gugus hidrogen dan hidroksil, C, karbon dan hidrogen, D, air dan karbon. Pilihan yang paling tepat yaitu bagian B, gugus oksigen dan hidroksil. Mengapa? Karena untuk membentuk disakarida atau polisakarida, maka 2 kelompok monosakarida yang dikeluarkan yaitu gugus hidrogen dan hidroksil atau NiOH. Soal nomor 5 yaitu rumus umum monosakarida adalah
Bagian A, CnH2NON. Kemudian bagian B, 2NH2ON. Bagian C, CnH2O2N. Bagian D, CnH2NO2N. Jawaban yang paling tepat yaitu bagian A, CnH2NON. Monosakarida memiliki rumus C2H2NO2ON. Selanjutnya yaitu gula aldosa adalah bagian A, gliserosa, bagian B, ribolosa, bagian C, eritolosa, D, dihidroksiaseton. Jawaban yang paling tepat yaitu gliserosa, di mana definisinya yaitu gula aldosa merupakan jenis monosakarida yang memiliki gugus aldehid. Salah satu contoh dari gula aldosa adalah gula gliserosa. Oke, soal selanjutnya yaitu nomor 7, jumlah isomer glukosa adalah A, 2, B, 4, C, 8, dan D, 16. Maka jawaban yang paling tepat yaitu bagian D. Berdasarkan jumlah atom C chiral yang berbeda atau memiliki atom C simetris, maka isomer dari glukosa adalah berjumlah 16. Untuk soal nomor 8, gula yang ditemukan dalam DNA adalah A, silosa, B, ribosa, C, deoksiribosa, dan D, ribolosa. Jawaban yang paling tepat terdapat pada pilihan deoksiribosa, di mana penjelasannya gula yang ditemukan dalam DNA yaitu berupa deoksiribosa atau lebih sering diketahui dengan 2-deoksiribosa, termasuk dalam golongan monosakarida. Yang paling tepat yaitu terdapat pada pilihan A, di mana asam glutamat. Asam amino yang pada pH 7,4 mempunyai muatan negatif adalah asam aspartat dan asam glutamat, sedangkan lisin dan histidin pada pH 7,4 bermuatan positif dan aspagin bermuatan netral. Baiklah, soal nomor 2. Pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino? Bagian A, sama dengan rantai R. Bagian B, bisa bersifat asam atau basa. Bagian C, bisa netral atau kutub. Bagian D, selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Dari semua pernyataan, maka pilihan yang paling tepat yaitu bagian D, selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Mengapa? Dari penjelasan terdapat dua struktur asam amino, yaitu struktur yang tidak bermuatan dan struktur ion pada pH fisiologis. Gus karboksil yang bersifat sebagai donor proton atau pemberi proton, gugus amino bersifat akseptor proton atau penerima proton, sedangkan gugus R pada rantai cabang mempunyai sifat yang khas, sehingga pernyataan yang paling tepat selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Hubungan asam. Maka pernyataan yang paling tepat yaitu terdapat pada bagian B. Kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. pKa merupakan bagian penting dalam satu senyawa karena merupakan kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan dalam kondisi setimbang. Soal selanjutnya yaitu nomor 4, mengenai polipeptida, pernyataan manakah yang salah? Bagian B, banyak peptida bergabung bersama bentuk polipeptida. Bagian B, protein mengandung ribuan ikatan peptida. Bagian C, seringkali membentuk unit yang kaku dan planar. Bagian D, dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Dari pilihan-pilihan tersebut dapat diketahui bahwa bagian D
dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang terbatas, di mana definisi dari polipeptida merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida hasil peningkatan gugus karboksil dengan gugus asam amino. Satu atau lebih peptida dapat membentuk protein, contohnya enzim. Polipeptida terbentuk melalui proses ekspresi gen yang terjadi dalam sel, sehingga pernyataan yang salah dapat dilihat pada pilihan D. C. Struktur sekunder berkaitan dengan bentuk heliks protein. Bagian D. Struktur tersier adalah tingkat lipatan protein yang lebih tinggi. Maka dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat diketahui jawabannya terdapat pada pilihan A. Struktur quaterner berhubungan dengan struktur linier dasar suatu protein. Protein terdiri atas lebih dari satu rantai polipeptida, mempunyai tingkat organisasi struktural tambahan. Masing-masing rantai polipeptida tersebut subunit disebut subunit. Struktur quaterner menggambarkan pengaturan subunit protein dalam ruang, misalnya hemoglobin yang terdiri atas dua rantai alfa dan dua rantai beta. Mitokondria dan D. Aparatus Golgi. Maka dapat diketahui bahwa jawabannya yaitu mitokondria, di mana organel ini berfungsi dalam respirasi sel. Organel yang berfungsi dalam respirasi sel adalah mitokondria. Organel hanya dimiliki oleh sel aerob ini memiliki dua lapisan membran. Soal selanjutnya yaitu nomor 2, materi genetik terkandung di dalam titik-titik sel. Bagian A. Ribosom, B. Sitoplasma, C. Inti, D. Nukleus. Maka dapat diketahui jawabannya yaitu bagian C. Nukleus atau inti. Mengapa? Karena materi genetik berisi informasi genetik pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya. Biasanya materi genetik juga disebut dengan asam nukleat atau faktor hereditas. Pada makhluk hidup, materi genetik yang terdiri atas kromosom, gen DNA, dan RNA akan diturunkan melalui proses reproduksi. DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Soal nomor 3, titik-titik mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Bagian A. Mitokondria, bagian B. Badan Golgi, bagian C. Inti, dan bagian D. Membran sel. Maka dapat diketahui jawabannya itu membran sel, di mana membran sel berfungsi untuk mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. Membran sel memiliki peran penting yaitu mengatur zat yang keluar ataupun masuk ke dalam sel. Hal ini mendorong fungsi lainnya yaitu sebagai transportasi molekul dan tempat pertukaran zat. Soal nomor 4 yaitu struktur manakah yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel. Bagian A. Ribosom, B. Lisosom, C. Vakuola, dan D. Sentriol. Maka jawabannya yaitu ribosom. Ribosom berperan penting dalam proses sintesis, di mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Soal nomor 5, berikut ini adalah contoh gambar. A. Sel hewan, B. Sel manusia, C. Sel tanaman, dan D. Sel bakteri. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa struktur sel tersebut adalah struktur sel tumbuhan karena memiliki vakuola, di mana vakuola hanya dimiliki sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Selanjutnya atau bagian nomor terakhir, struktur manakah yang ditemukan dalam sel
tumbuhan dan bukan pada sel hewan. Yang pertama, dinding sel, bagian B, sentriol, C, inti, dan D, sitoplasma. Dinding sel jawabannya yaitu dinding sel, karena dinding sel hanya ada pada tumbuhan dan tidak dimiliki pada hewan, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dan membungkus isi sel. Dari penjelasan dari materi sistem penyangga dalam tubuh, karbohidrat, protein, dan asam amino, dan struktur sel dan fungsinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.